Sebenarnya enggak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul riset operasional. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan kelompok kami dahulu, yaitu yang beranggotakan Mujizatul Azizah, Astari Putri, Putri Wulandari, Nevil Putri, Septiana Firantika, Alia Salsabila, Khairul Yanuar, Rifki Arafi, Cipta Akbar, Revina Firjanti, dan Muhammad Hendri. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Putri Asari. Sejarah metode penyelesaian program linear dengan metode simplex pertama kali dikemukakan oleh George Dantzig pada tahun 1947. Metode ini menjadi terkenal ketika ditemukan alat hitung elektronik dan menjadi populer ketika munculnya komputer. Proses perhitungan metode ini dengan melakukan iterasi berulang-ulang sampai tercapai hasil optimal, dan proses perhitungan ini menjadi mudah dengan komputer. Lalu berbagai alat dan metode dikembangkan linear bahkan sampai pada masalah riset aplikasi hingga tahun 1950-an seperti program dinamika, teori antrian, dan persediaan. Lalu ada definisi, metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dan permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint pembatas dan banyak variabel lebih dari 2 variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Dah, Kakak Iro. Oke, terima kasih Putri Asari. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mujizatul Azizah. Untuk selanjutnya ada istilah dalam metode simplex. Yang pertama, ada iterasi. Iterasi adalah tahap perhitungan di mana nilai perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, ada variabel normaris. Variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Yang ketiga, ada variabel basis. Variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Yang keempat, ada solusi atau nilai kanan. Adalah sebuah nilai yang daya pembatas yang masih tersedia. Yang kelima ada variabel slack, variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala untuk mengkonversi pertidaksamaan kurang lebih sama dengan menjadi sama dengan, dilambangkan dengan S. Variabel surplus, variabel yang dikurangkan dari model matematika untuk mengkonversi pertidaksamaan lebih besar sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Variabel bantuan adalah variabel yang ditambahkan ke dalam model matematika kendala dengan bentuk lebih besar sama dengan atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Selanjutnya ada kolom pivot atau kolom kerja, kolom yang memuat variabel masuk. Selanjutnya ada baris pivot atau baris kerja, salah satu baris dari antara variabel baris yang memuat variabel keluar. Elemen pivot atau elemen kerja adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris. Variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel pada basis iterasi berikutnya. Terakhir ada variabel keluar atau variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Slide selanjutnya. Di sini ada ketentuan dalam metode simplex. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan itu harus 0. Kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, sama dengan 1. Fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus diubah ke bentuk fungsi kendala dengan tanda kurang lebih sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga dengan variabel dasar. Penambahan variabel slack
menyatakan kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada daya tersebut. Hal ini memungkinkan kapasitas yang tersedia tidak terproduksi. Fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan diubah ke bentuk kurang lebih sama dengan cara mengkalikannya dengan min 1. Lalu diubah ke bentuk persamaan sama dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian karena nilai kanannya negatif, maka dikalikan dengan min 1 dan ditambahkan artificial atau variabel M. Artificial variabel ini fisik tidak mempunyai arti dan hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan saja. Terakhir, variabel kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah dengan artificial variable atau M. Solusi layak fleksibel, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Kolom kunci pilihan harus baris 0 yang nilainya paling negatif. Baris kunci diperoleh dengan memilih baris dengan nilai ratio yang paling kecil. Unsur kunci atau pivot pertemuan kolom dan baris. Selanjutnya. Oke, terima Nah, di kasih sini- Mujizatul Aziza. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. PT Garment akan membuat kain sutra dan kain wol yang terbuat dari benang sutra 3 kilo untuk pembuatan kain sutra dan benang sutra 4 kilo dan benang wol 1 kilo untuk pembuatan kain wol. Masing-masing membutuhkan masa kerja 2 jam untuk kain sutra dan kain wol. Benang sutra kurang dari 120 kilo, benang wol kurang dari 20 kilo. Dan masa kerja kurang dari 40 jam. Berapakah yang harus diproduksi PT Garment untuk mendapatkan laba maksimal dengan Z sama dengan 30X1 plus 40X2? Yaitu di sini ada produk kain sutra, kain wol. Benang sutra yaitu 3 kilo dan 4 kilo kain wol. Benang wolnya itu dada, terus kain wolnya yaitu 1 kilo. Masa kerjanya 2 jam semua. Dan laba keuntungannya yaitu 30 dan 40. Benang sutra itu 120 kilo totalnya, benang wol yaitu 20, masa kerjanya totalnya 40 jam. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 30X1 plus 40X2. Batasan non negatifnya itu X1, X2, S1, S2, S3 lebih dari 0. Fungsi kendala. Benang sutra itu 3X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 120. Benang wol X2 kurang dari sama dengan 20, masa kerjanya itu 2X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 40. Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala, yaitu fungsi tujuan. Z sama dengan 30X1 plus 40X2, yaitu max Z-nya itu dikurang 30X1 min 40X2 sama dengan 0. Fungsi kendala. Benang sutra 3X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 120, yaitu 3X1 plus 4X2 plus S1 kurang dari sama dengan 120. Benang wol X2 kurang dari sama dengan 20, yaitu X2 plus S2 kurang dari sama dengan 20. Masa kerja 2X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 40, yaitu 2X1 plus 2X2 ditambah S3 kurang dari sama dengan 40. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Arafi. Oke, untuk selanjutnya ada cara menyusun persamaannya ke dalam tabel. Di angka-angka tadi itu kita susun ke dalam tabel, lalu kita dapati seperti gambar. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menentukan kolom kunci. Nah, kolom kunci adalah kolom yang punya nilai Z terbesar dengan nilai negatif, atau nilai baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, pada tabel tersebut dapat kita lihat kan, Z pada X1 adalah min 30, dan Z pada X2 ada min 40. Nah, dari semua tabel yang ada angka-angkanya ini, min 40 yang paling besar nilai negatifnya. Maka yang kita tentukan menjadi kolom kunci adalah X2, yaitu Z min 40, S1 4, S2 1, dan S3 2. Oke, slide selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya ini kita ada menentukan baris kunci. Nah, baris kunci adalah nilai indeks terkecil. Cara mencarinya itu adalah
indeks sama dengan nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Nah, dari tabel tadi kita kan sudah dapat ada nilai kanannya ya. Nah, nilai kolom kuncinya ini ada ada S3 pada X2 yaitu 2. Lalu cara mencarinya indeks seperti contohnya salah satunya ini ada nilai kanan, contoh indeksnya itu 40 dibagi 2. 2 itu adalah angka kunci tadi ya. Lalu indeksnya kita isi 20 karena 40 bagi 2 sama dengan 20. Lalu langkah selanjutnya ada menentukan nilai baris kunci baru, yaitu baris kunci baru sama dengan baris kunci dibagi angka kunci, sehingga tabel menjadi sebagai berikut. Nah, S3 tadi kita ganti dengan X2, lalu angka kuncinya adalah 2. Nah, contohnya ini ada pada X2 pada X3, yaitu 1 bagi 2 sama dengan dapatnya 1,5. Ini kita isinya jadi gini. Lalu slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada caranya mengubah nilai-nilai selain baris kunci, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang nilai kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Nah, pada contohnya ada di sini nih. Nah, lingkaran merah itu yang X2 tadi ya, kolom kunci. Nah, lingkaran merah itu adalah kolom kunci. Lalu, yang nilai baris kunci baru itu ada lingkaran biru. Nah, contohnya ini ada yang kuning, coba bisa dilihat. Jadi, tadi nilai kunci barunya ada 40, 11, 00, setengah, dan 20. Nah, kolom kuncinya itu ada Z40, S14, dan S2, S1. Nah, kita berarti nilai kolom kunci dikali nilai baris kunci baru dulu, baru kita kurang dengan baris lamanya. Contohnya itu ada yang 800 itu adalah 0 dikurang 40, di mana 40 adalah nilai kolom kunci, dikali 20, yaitu nilai baris kunci barunya, maka kita dapati 800. Dan selanjutnya itu kita gunakan rumus yang sama. Oke, slide selanjutnya, Mas. Nah, untuk selanjutnya, dari hasil yang tadi kita cari, kita masukkan nilai baris barunya, kita isi kepada kolomnya. Lalu kita dapati maka Z pada X1 10, Z pada X2 0, Z pada S1 0, Z pada S2 0, Z pada S3 20 dengan nilai kanan 800. Lalu ada S1 pada X1 -1, S1 pada X2 0, S1 pada S1 1, S1 pada S2 0, dan S1 pada S3 -2 dengan nilai kanan 40 dan selanjutnya. Nah, dari tabel ini kita peroleh hasil paling maksimalnya ada X2, yaitu X2 pada X1 1, X2 pada X2 1, X2 pada S1 0, X2 pada S2 0, dan X2 pada S3 1/2 dengan nilai kanan 20. Nah, dari hasil tersebut, kita dapati bahwa S2 sama dengan 20 dengan Z maksimal yaitu 800. Jadi, hasil totalnya itu Z maksimalnya 800. Nah, jika hasilnya sudah tidak ada minus, maka literasi cukup sampai sini dengan hasil maksimal yang paling besar di nilai kanannya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Irul. Oke, terima kasih untuk Rifki Arafi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mujizatul Azizah. Oh, sudah selesai ya? Oh, maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok 4. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.